Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitza Fitrawalia dari kelas 12 MIPA 1. Di sini akan menjelaskan tentang merancang beberapa pola rangkaian keterampilan senam lantai. Kita lanjut aja ke slide 1. Di sini ada menganalisis rangkaian pola keterampilan senam lantai. Senam lantai merupakan senam yang dilakukan menggunakan matras. Terdapat unsur-unsur gerakan pada senam lantai. Di antaranya itu mengguling, melompat, meloncat, menumpu dengan kaki, tangan atau kepala, dan berputar di udara. Yang pertama itu ada guling depan dan guling belakang. Di sini kita akan membahas tentang guling depannya dulu ya. Guling depan atau forward roll. Guling depan merupakan gerakan tubuh mengguling ke arah depan yang dilakukan secara terus-menerus. Menurut Gilarso dalam Sulistianingsih, gerakan guling depan dibagi menjadi beberapa fase. Dimulai dari sikap berdiri, kemudian badan diturunkan dalam cara memindahkan berat badan dari kedua kaki ke kedua tangan. Panggul diangkat ke atas dan tangan tetap menempel pada lantai kedua siku ditekuk. Dan panggul lurus dengan kaki. Selanjutnya badan digulingkan ke depan mulai dari pundak, punggung, pinggang, dan panggul. Akhiri dengan berdiri tegak dengan posisi kaki dan tangan lurus. Setelah selesai, akhiri dengan gerakan pendingin. Guling depan atau forward roll ini biasa udah sering dilakukan saat SMP, saat pengambilan nilai. Jadi nggak asing buat kita untuk melakukan gerakan guling depan. Selanjutnya ini ada hal-hal yang harus diperhatikan nih untuk melakukan gerakan guling depan. Jadi kita harus perhatiin, kalau enggak bakal terjadi sesuatu. Yang pertama itu ada tumpuan kurang kuat. Jika kedua tangan atau salah satu tangan kurang kuat, dapat menyebabkan keseimbangan tubuh kurang sempurna. Akibatnya badan dapat jatuh ke samping. Ini biasanya sering terjadi kalau melakukan gerakan guling depan. Terjadinya ini jatuhnya ke samping karena tumpuannya kurang kuat. Yang kedua ini ada tubuh kurang seimbang. Posisi tangan yang kurang sempurna menyebabkan keseimbangan terganggu. Jadi kedua tangan itu tadi kayak yang dijelasin sebelumnya, itu harus seimbang, harus kuat. Yang ketiga itu ada kaki kurang menolak. Tolakan kaki berfungsi sebagai daya dorong tubuh berguling. Jika kedua kaki tidak dapat menumpu secara optimal, tubuh tidak dapat berguling. Selain itu, kerja kedua tangan menjadi lebih berat karena harus menumpu sekaligus sebagai daya tolak. Jadi harus sama-sama keluarin tenaga nih antara tangan sama kaki, harus ada koordinasi, nggak bisa salah satunya aja gitu. Selanjutnya ada guling belakang atau backward roll. Guling belakang merupakan suatu gerakan atau bentuk latihan gerakan tubuh berguling ke arah belakang. Hal ini karena kekuatan keseimbangan dan koordinasi gerak lebih kompleks dibandingkan guling depan. Nah, melakukan guling belakang ini juga nggak bisa sembarangan, harus memperhatikan beberapa hal ini saat melakukan guling belakang. Yang pertama itu ada tumpuan tangan kurang kuat. Jika kedua tangan tidak kuat dalam menumpu tubuh, tidak akan berguling ke belakang. Tumpuan tangan kurang kuat. Jika kedua tangan tidak kuat dalam menumpu tubuh, tidak akan berguling ke belakang, tapi akan jatuhnya ke samping. Jadi tuh kayak tadi, kalau misalkan tangannya kurang kuat untuk menumpu, itu akan jatuhnya ke samping. Sama seperti tadi guling depan. Yang kedua itu ada kedua tangan tidak menolak. Salah satu fungsi tumpuan tangan adalah untuk menolak tubuh ke belakang. Oleh karena itu, dibutuhkan kekuatan tangan, posisi tubuh ketika berguling yang kurang tepat membuat tangan sulit untuk menolak. Jadi kedua tangannya itu kalau nggak menolak sulit buat melakukan guling belakang. Yang ketiga itu ada posisi tumpuan tangan kurang tepat. Tumpuan tangan yang terlalu melebar dari tubuh akan menyebabkan kekuatan tangan untuk menolak hilang. Begitu juga jika terlalu dekat akan menyebabkan tangan kesulitan untuk menolak. Yang keempat itu kedua kaki tidak melecut. Lecutan kedua kaki bertujuan sebagai gaya dorong ke arah belakang. Tanpa lecutan, kaki kerja kedua tangan dalam menolak tubuh terlalu berat. Akibatnya tubuh tidak
dapat berguling dengan sempurna. Jadi semuanya nih dari tangan, dari kaki, dari tumpuan, tolakan itu semuanya harus koordinasi dengan baik biar bisa melakukan guling belakang. Selanjutnya ini ada guling lenting nih. Guling lenting apa sih? Nih, jadi udah ada penjelasannya. Guling lenting itu merupakan gerakan melentingkan badan ke depan atas dengan mendapatkan kedua kaki dan tolakan kedua tangan. Maaf itu sedikit salah ketik. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan gerakan guling lenting. Di antaranya yang pertama itu ada tumpuan kedua tangan. Kedua tangan berfungsi sebagai tolakan atau tumpuan ketika berguling, oleh karena itu dibutuhkan kekuatan tangan yang baik untuk melakukan guling lenting. Jadi harus kuat tangannya untuk melakukan guling lenting. Yang kedua itu atau B, kecutan kaki. Kedua kaki melakukan guling lenting dibutuhkan koordinasi gerak yang baik antara tumpuan tangan dengan lecutan kaki untuk menghasilkan gerakan yang sempurna. Maaf banyak salah ketik. Yang itu sebenarnya bukan kecutan tapi lecutan. Yang terakhir yang C, posisi badan diperlukan kelenturan keseimbangan supaya tubuh dapat melenting dengan baik. Tubuh yang kaku menyebabkan kesalahan gerak sehingga tidak dapat melenting dengan tepat. Jadi benar-benar harus diperhatikan hal-hal yang disebutkan dari guling depan, guling belakang, guling lenting. Selanjutnya itu ada kesalahan yang dilakukan saat melakukan guling lenting. Nih biasanya kesalahan yang sering dilakukan. Yang pertama itu pada saat kedua kaki dilecutkan, kedua lutut bengkok. Hal ini menyebabkan tolakan kaki menjadi tidak sempurna. Yang kedua itu kedua kaki tidak rapat sehingga kaki yang keluar dari jalurnya akan mengganggu keseimbangan. Jadi nggak akan seimbang nanti. Terus yang ketiga, kedua tangan tidak menolak saat kaki dilempar sehingga tubuh tidak dapat terangkat dari matras. Yang keempat, tangan kurang kuat dalam melakukan tolakan sehingga lentingan tubuh tidak sempurna. Yang terakhir itu tubuh kurang atau terlalu melenting. Itu sering banget kesalahan yang dilakuin kalau saat melakukan guling lenting. Nah, yang selanjutnya ini kayang. Nggak asing kan didengarnya kayang. Apa sih pengertian kayang itu? Di sini udah tertulis. Kayang merupakan suatu gerakan senam lantai dengan posisi kedua kaki dan tangan menumpu pada matras dengan posisi terbalik. Kebayang nggak tuh kira-kira gimana? Kalau itu bisa cek di Google. Mohon maaf karena nggak muat tuh ditaruh gambar. Terus di sini kemudian merenggang dan panggung serta perut diangkat menghadap ke atas. Terus di sini gerakan kayang dapat digunakan untuk melatih kekuatan otot bahu, lengan, kaki, perut, dan pinggang. Orang yang dapat melakukan sikap kayang memiliki kelenturan tubuh yang baik. Untuk melakukan kayang dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu awalan sikap tidur terlentang dan berdiri. Biasanya yang gampang itu dari tidur terlentang. Kalau yang berdiri itu mungkin yang lentur. Tapi jika sudah terbiasa yang tidur, nanti dicoba untuk yang berdiri itu lebih seru sih. Bisa kalau suatu kebanggaan banget bisa ngelakuin kayang dalam berdiri. Saya pernah nyobain itu. Terus ada beberapa hal yang harus diperhatikan nih saat melakukan gerakan kayang. Yang pertama itu ada kelenturan tubuh. Jika hanya memiliki kekuatan tanpa mengangkat tubuh ke atas, tubuh akan kurang membusur. Jadi kan bentuknya itu tangan di ujung, kaki di ujung, jadi badannya keangkat ke atas. Kalau kurang ototnya itu bakal kurang membusur, jadi kayak datar aja, flat. Terus yang kedua itu kekuatan tangan dan kaki. Kekuatan tangan dan kaki berfungsi untuk mengangkat tubuh ke atas. Jadi di sini sangat diperlukan kekuatan tangan dan kakinya. Jika tangan tidak cukup kuat, maka tubuh tidak akan terangkat ke atas. Begitu juga jika salah satu tangan kurang kuat, maka dapat jatuh ke samping. Jadi dari tadi kan dijelasin tuh kayak guling lenting, terus guling depan, guling belakang. Kalau misalkan emang masing-masing dari tangan atau kaki kurang kekuatannya, pasti akan jatuh ke samping. Selanjutnya itu beberapa kesalahan yang sering terjadi ketika melakukan gerakan kayang.
Yang A itu mengalami sakit hingga cedera karena otot tertarik setelah melakukan gerakan, kayak kondisi ini disebabkan oleh kurang pemanasan. Oh ya, jadi setiap melakukan olahraga itu harus melakukan pemanasan. Jangan langsung gitu, takutnya cedera, ya kan? Terus yang B itu sikap tangan sebagai tumpuan bengkok sehingga tidak dapat menumpuk dengan sempurna. Yang C itu badan kurang membusur karena punggung kurang lentur dan kaku pada bagian otot perut, lengan, serta paha. Jadi kayak kurang membusur, jadi kayak kurang lentur aja gitu, kayak sulit kalau kurang lentur. Yang D itu kurangnya keseimbangan yang diakibatkan kekuatan tangan dan kaki tumpuan. Yang E itu tangan dan kaki terlalu lebar sehingga tubuh tidak terangkat ke atas dan tubuh tidak membusung dengan sempurna. Tumpuan tangan dan kaki terlalu dekat sehingga tangan akan kesulitan mengangkat tubuh ke atas. Jadi jangan terlalu lebar, jangan terlalu kecil atau terlalu dekat jaraknya. Itu nggak akan membuat gerakan kayak yang sempurna. Oke, selanjutnya itu nih sikap lilin. Sikap lilin pasti udah nggak asing lagi untuk kita. Sikap lilin itu apa sih? Nah, di sini tuh ada penjelasannya. Sikap lilin merupakan gerakan diawali tidur, terlentang, kemudian kedua kaki dirapatkan, diangkat ke atas pinggang, ditopang oleh dua tangan, sementara pundak tetap menempel pada lantai. Ayo, gimana? Kira-kira udah terbayang belum nih sikap lilin gimana? Kalau udah, ayo perhatikan hal-hal yang harus dilakukan saat melakukan sikap lilin. Yang pertama itu atau A, tumpuan tangan. Siku yang diletakkan di lantai untuk menopang tubuh di pinggang yang terlalu jauh dengan tubuh akan menyebabkan tumpuan kurang kuat. Jadi kan kalau misalkan kakinya udah naik ke atas nih, terus tumpuannya kurang kuat atau terlalu jauh, itu nggak seimbang, bakal jatuh kakinya ke atas. Kakinya kan ke atas tuh, ke atas. Terus kalau misalnya nggak kuat jadi jatuh, jadi nggak seimbang. Nah, yang B itu kekuatan perut. Kekuatan perut membantu tubuh mempertahankan kaki di atas dalam waktu yang lama, berfungsi menjaga keseimbangan. Bagi seseorang yang kekuatan otot perutnya kurang maksimal, membuat posisi kaki akan condong ke depan atau ke belakang, akibatnya kaki, perut, dan punggung tidak segaris lurus. Jadi kan kalau sikap lilin kan kayak gini posisinya. Terus kalau misalkan kurang kurang inian, otot perutnya kurang maksimal, dia bakal kayak gini atau lebih kayak gini loh, kayak gitu kakinya. Yang kedua itu yang B, merancang keterampilan gerak senam lantai. Yang pertama itu merancang keterampilan gerak loncat harimau. Berikut gerakan loncat harimau. Yang pertama itu posisi awal berdiri tegak dan kedua tangan lurus di samping. Yang B, ambil ancang-ancang dengan menyesuaikan kecepatan pada langkah terakhir dengan melakukan tolakan untuk meloncat. Yang C, tolakan kedua kaki sehingga badan terdorong ke depan. D, pergelangan kaki dan lutut dibengkokkan untuk meloncat ke atas depan. Luruskan tungkai dengan mengayun lengan ke depan dan mendarat pada matras terlebih dahulu. Kepala ditekuk kemudian menundukkan dan punggung dibulatkan sehingga mengguling ke depan. Akhiri dengan sikap jongkok dan tangan lurus ke depan. Jadi tuh hampir sama dengan guling depan, tapi ini tuh bedanya tuh kayak ada ancang-ancangnya, terus juga diakhiri dengan sikap jongkok kayak gitu. Yang kedua itu merancang keterampilan gerak lompat jongkok atau squat vault. Yang A, ambil ancang-ancang sebagai awalan, ayunkan lengan sesuai irama langkah kaki. B, pertahankan kecepatan dan semakin meningkat sampai menjelang tolakan. Yang C, tolakan kedua kaki pada titik tolakan sehingga badan melayang di udara. D, ayunkan lengan ke arah depan sementara posisi tubuh tetap diluruskan dengan tungkai dibuka. Yang E, pada saat tangan menyentuh peti lompat, badan, kaki, dan lengan pada posisi lurus. Yang D, setelah kedua tangan lepas dari peti lompat, kedua lutut segera ditekuk dan ditarik sedekat mungkin dengan dada. Gerakan ini disertai kedua tangan merangkul kedua kaki sehingga dalam posisi jongkok melayang di udara. Yang G, sesaat sebelum mendarat, lepaskan pegangan dari kedua kaki, diluruskan ke depan mendarat dengan memeluk sedikit kedua lutut. Kita sudah sampai slide terakhir. Mohon maaf jika ada kekurangan.
Mohon dimaafkan jika ada kekurangannya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.